Halo semuanya, apa kabar? Hari ini Nay mau buat segmen baru nih. Jadi Nay akan ceritain kisah-kisah horor yang Nay temukan di berbagai sumber dan pastinya menarik untuk diceritain. Kayak kisah hari ini yang Nay dapat dari akun X @bangbets tentang pabrik yang katanya menggunakan pesugihan sampai memakan banyak korban nyawa. Nah, gimana cerita lengkapnya? Tapi sebelum mulai, kalau kalian suka pembahasan semacam ini tentang kisah horor atau kasus-kasus kriminal dan info menarik dunia, kalian bisa langsung subscribe di channel Nay karena Nay akan update tiap minggu. Jangan lupa di like dan share juga biar Nay makin semangat bikin videonya. Langsung aja, mari kita mulai. Jadi cerita hari ini tentang seorang wanita bernama Puspa. Kisah ini tuh terjadi sekitar 26 tahun lalu, tepatnya mungkin sekitar tahun 98 sampai 99. Jadi itu setelah krisis moneter melanda Indonesia. Nah, waktu itu Puspa bekerja di salah satu pabrik pengolahan kayu di Jawa dan diketahui juga bangunan pabriknya tuh masih ada sampai sekarang. Tapi emang pabriknya sudah tidak beroperasi. Sedikit latar belakang dari Puspa ini terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya karena kecelakaan dan ayahnya menderita diabetes. Jadi Puspa harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dimana Puspa juga harus membiayai adiknya Danang yang masih sekolah dan menjadi tanggung jawab dia. Nah, Puspa ini tuh bekerja di pabrik yang akan aku ceritain hari ini. By the way, kalau suara Naya agak serak, itu lagi kurang enak badan hari ini ya, jadi mohon dimaklumi. Jadi awalnya pekerjaan Puspa di pabrik tuh berjalan lancar aja. Puspa mulai sebagai pegawai lepas atau pegawai freelance mungkin ya istilahnya, yang digaji sesuai dengan hari kerja. Jadi kalau nggak dipanggil nggak masuk dan nggak digaji Puspanya. Nah, karena udah cukup lama bekerja di sini, Puspa pun memiliki teman akrab bernama Susan, seorang gadis ceria yang dikenalnya sejak pertama kali masuk pabrik, dan teman lainnya adalah Aminah, mentornya yang kemudian menjadi sahabat baiknya. Nah, pabrik tempat Puspa bekerja adalah pabrik pengolahan kayu yang cukup besar, memiliki sekitar 200-an karyawan, dan pabrik ini emang sudah dikenal angker karena berbatasan dengan kuburan tua. Nah, meski begitu, Puspa tidak terlalu mikirin hal itu karena menurut dia kebutuhan hidup tuh lebih penting daripada tahayul. Nah, kalau menurut cerita Puspa, di pabrik ini tuh sering terjadi kejadian seperti kesurupan massal. Mungkin kalau dibilang tuh tiap berapa bulan sekali pasti ada aja kejadiannya, dan alasannya selalu dikaitkan dengan kuburan tua di sebelah pabrik. Biasanya setelah sesajen dipersembahkan, masalah tuh akan selesai. Nah, singkat cerita, Puspa akhirnya diangkat menjadi pegawai tetap oleh salah satu atasannya yang cukup dekat dengannya, yaitu Pak Bambang. Nah, Pak Bambang ini adalah kenalan ayahnya Puspa yang membantu Puspa masuk ke pabrik. Jadi Pak Bambang itu orang dalam gitu ya, yang mengamankan posisi Puspa sebagai pegawai tetap gitu. Nah, Puspa sendiri sebenarnya merasa sangat beruntung bisa bekerja di sana berkat Pak Bambang. Karena pada masa-masa itu yang mana imbas krisis moneter ya, tempat kerja Puspa sebelumnya tuh gulung tikar dan pastinya mencari pekerjaan baru tuh sangat sulit, apalagi dengan pendidikan Puspa yang standar. Nah, kita akan masuk ke kejadian yang membuat kaget satu pabrik. Jadi suatu hari terjadi kecelakaan di mana sebuah forklift yang melintas nggak sengaja menyenggol sebuah rak besar dan jatuh di kaki Pak Bambang. Pak Bambang tuh nggak lagi bisa berangkat kerja, dan di sini kejadian aneh tuh mulai terjadi. Luka di kaki Pak Bambang nggak kunjung membaik dan malah makin memburuk, bahkan bisa dibilang membuat kakinya tuh, maaf ya, membusuk gitu loh. Nah, kejanggalan juga banyak terjadi selama Pak Bambang ini dirawat di rumah sakit. Jadi Pak Bambang ini dirawat hampir sebulan di rumah sakit. Lalu suatu hari Puspa tuh menjenguk Pak Bambang. Nah, ketika lagi menjenguk ini, Puspa tuh dikasih tahu sama keluarga Pak Bambang kalau Pak Bambang ini sering berteriak-teriak, katanya dia tuh melihat sesosok binatang buas yang hendak memangsanya. Padahal keluarga yang menjaga di sana tuh nggak ngelihat apa-apa. Lalu ketika lagi menjenguk itu, tiba-tiba Pak Bambang menyuruh Puspa untuk pergi dari pabrik itu. Puspa tuh sempat bingung dan nggak ngerti maksudnya Pak Bambang ini apa. Sampai suatu malam ada salah seorang teknisi yang sedang memperbaiki mesin di pabrik. Jadi ini kita balik ke pabrik dulu ceritanya ya. Teknisi ini namanya Mas Munir. Nah, Mas Munir ini kaget karena pas dia lagi memperbaiki mesin, dia tuh ngelihat Pak Bambang berjalan mondar-mandir di pabrik. Mas Munir pun merapikan alat-alatnya dan nyamperin Pak Bambang kan. Nah, by the way, malam itu semua karyawan tuh udah pulang, cuma ada Mas Munir dan 2 satpam yang berjaga lumayan jauh di gerbang depan. Nah, ketika Mas Munir mendekati Pak Bambang tuh malah berjalan menjauh ke sebuah gudang tak terpakai yang letaknya ada di ujung pabrik. Nah, disinilah dia terakhir ngelihat Pak Bambang. Nah, di detik ini Mas Munir tuh baru ngeh, bukannya Pak Bambang ini lagi sakit ya, dan kakinya kan nggak bisa jalan karena membusuk. Nah, terus juga sopo. Nah, Mas Munir pun mengecek sekeliling, tapi benar-benar sepi, nggak ada orang, nggak ada siapapun di sana. Lalu di keesokan paginya ada kabar yang bikin Mas Munir tuh merinding karena Pak Bambang baru saja meninggal tadi malam. Nah, cerita dari Mas Munir yang ngelihat Pak Bambang semalam langsung nyebar dengan cepat ke seluruh pegawai pabrik dan bikin suasana pabrik tuh makin gak enak lah ya. Ditambah yang bikin makin bertanya-tanya orang pabrik ya, salah satu kepala bagian yang masih ada hubungan
hubungan darah dengan Pak Bambang, jadi kayak saudara jauh mungkin ya, bernama Pak Helmi tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu. Gak ada satupun orang yang tahu kemana Pak Helmi pergi. Yang jelas orang-orang percaya kalau Pak Helmi itu pasti tahu rahasia gelap pabrik tersebut, karena dia adalah salah satu orang dengan jabatan yang lumayan tinggi dan udah lama bekerja di pabrik itu. Nah, sedikit cerita tentang bos pabrik ini. Jadi bos pabrik ini namanya Pak Agung. Dia tuh diketahui hanya tinggal berdua dengan putrinya, karena anak pertama itu tewas dalam kecelakaan, sementara istrinya meninggal 2 tahun lalu yang kabarnya karena diri. Nah, Pak Agung ini tuh mulai mengelola pabrik setelah ayahnya wafat sekitar 5 tahun lalu. Jadi jauh sebelum Puspa bekerja di sana. Menurut cerita karyawan lama, dulu Pak Agung tuh adalah bos yang baik dan peduli terhadap karyawannya. Tapi semua tuh berubah semenjak istrinya. Setahun setelah istrinya meninggal, krisis moneter pun terjadi dan membuat bisnis tuh kacau. Hampir setengah karyawan di PHK dan sisanya kebanyakan masih bertahan sampai sekarang. Nah, itu tadi sedikit background dari Pak Agung. Balik lagi, pada saat prosesi penguburan Pak Bambang, Pak Agung ini diketahui tidak datang, padahal mereka tuh udah kenal cukup lama. Dan semenjak kematian Pak Bambang, situasi pabrik tuh menjadi semakin mencekam. Nah, salah satu kejadian yang bikin merinding setelah kematian Pak Bambang adalah Pak Agung ini secara terang-terangan memenggal kambing hitam saat si kambing ini masih berdiri sampai si kambing ini tuh muncrat kemana-mana. Dan setelah adegan pemenggalan ini, dagingnya pun dibagi-bagikan ke karyawan, tapi banyak karyawan yang diem-diem membuang daging itu karena takut kali ya. Dan setelah kematian Pak Bambang, sering juga terjadi kejadian karyawan tuh kecelakaan atau bahkan sampai meninggal. Tapi anehnya, tiap ada kejadian kecelakaan kerja, selalu aja ada bonus buat karyawan lain, entah sembako atau uang, yang seakan-akan Pak Agung tuh lagi merayakan kematian atau kecelakaan dari karyawan tersebut. Nah, Puspa juga sadar kalau ada orang-orang misterius berbaju hitam yang sering keluar masuk pabrik membawa koper besar. Mereka tuh sering datang beberapa hari setelah ada kecelakaan di pabrik. Pernah sekali Puspa tuh melihat orang-orang ini setelah kematian Pak Bambang, dan gak cuma itu, beberapa atasan juga seakan tuh menutup mata. Pas ditanya, atasan tuh cuma bilang, "Wes manut wae nek isi pengen kerja kene." gitu. Jadi kayak udah nurut aja kalau kalian tuh masih mau kerja di sini. Nah, belum lagi pabrik kayu tempat Puspa bekerja ini alat-alatnya tuh udah tua, kayak gergaji mesin, bor, mesin pres, gerinda, dan mesin penghancur kayu. Jadi kebayangkan kalau alat-alat usang gitu masih dipakai, pasti bahaya banget buat keselamatan karyawan. Satu kesalahan kecil aja bisa fatal akibatnya. Dan gak cuma itu, pabrik ini juga punya cerita serem sendiri. Beberapa area di pabrik ini katanya tuh ada penunggunya. Dari cerita karyawan lain, mereka tuh pernah melihat ada sosok berwajah hancur di mesin pres, perempuan berwajah rata di bagian pemotongan, penampakan orang dengan rahang patah di langit-langit, perempuan berambut panjang di mesin penghancur, sampai bayangan hitam besar yang sering muncul di dekat gudang kosong. Serem banget kan? Kejadian-kejadian aneh ini bikin suasana kerja jadi mencekam. Mungkin kan mikir, Kenapa pada nggak cabut aja ya? Kenapa masih bertahan di pabrik yang kayak gitu? jawabannya karena Puspa dan beberapa orang lain tuh masih butuh kerjaan ini. Tadi kan udah aku jelasin ya, di masa itu nyari kerja itu lagi susah banget karena krisis moneter. Sedangkan Puspa ini tulang punggung keluarga. Beberapa karyawan udah ada yang milih keluar karena nggak tahan sama atmosfer horor di pabrik itu, tapi Puspa dan beberapa karyawan lain masih bertahan. Nah, kita balik lagi, sebulan setelah hari meninggalnya Pak Bambang, Mas Munir yang tadi lihat penampakan Pak Bambang jatuh dari atap saat ngebor plat beton. Lalu bor yang masih nyala itu jatuh dan menembus kakinya. Mas Munir terus berteriak kesakitan dengan yang terus mengalir dengan deras dari kakinya. Kejadian itu disaksikan banyak orang, tapi awalnya nggak ada yang berani mendekat, sampai ada yang menguatkan diri atau memberanikan diri ya untuk menolong Mas Munir. Dari cerita orang-orang yang melihat, Mas Munir ini sempat berteriak sebelum jatuh. Mas Munir pun langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sebulan setelahnya Mas Munir dikabarkan meninggal dengan kondisi yang mirip dengan Pak Bambang dulu, di mana bekas luka di kakinya membusuk. Nah, hal ini membuat isu soal pesugihan yang dilakukan oleh Pak Agung kembali digosipkan oleh para karyawan. Puspa di sini sebenarnya ikut ketar-ketir, tapi ya gimana, dia kan butuh kerja di sini ya. Sedangkan temannya Aminah ini nampak santai aja. Mungkin karena dia tuh orang lama, tapi yang jelas Aminah tuh lebih terbiasa dengan semua kejadian aneh ini. Bahkan menurut Puspa, Aminah ini cenderung lebih berpihak ke pabrik gitu loh. Tapi di sisi lain Susan terlihat murung. Saat Puspa bertanya, Susan tuh mengatakan, "Iya, perasaanku tuh agak aneh akhir-akhir ini." Susan juga bercerita ke Puspa kalau kemarin sore pas dia mau pulang, ada barang dia yang tertinggal. Jadi dia balik lagi lah ke pabrik. Tapi di dalam dia tuh melihat penampakan Mas Munir. Nah, sekilas Susan tuh melihat Mas Munir tuh berjalan dengan cepat menuju ke arah gudang tak terpakai di belakang pabrik, sama kayak penampakan Pak Bambang yang sebelumnya. Nah, menurut Susan langkah kaki Mas Munir tuh aneh banget. Jalannya tuh kelihatan pelan, namun geraknya tuh sangat cepat. Kebayang gak sih? Gue gak kebayang lagi gimana. Dan yang lebih mengerikan, Mas Munir ini berjalan mundur dengan mulut yang menyeringai lebar ke arah Susan.
ngeri banget. Di sini Susan pun jujur jadi takut dia, karena kan Mas Munir tewas setelah melihat penampakan Pak Bambang sebelumnya kan. Susan tuh jadi takut, Apa yang berikutnya aku ya? makanya sejak hari itu Susan sering terlihat murung terus. Wajahnya pucat dan Susan jadi nggak banyak bicara. Nah, Puspa juga tahu dari Doni, pacarnya Susan, kalau Susan tuh sering mimpi buruk sejak kejadian dia ngeliat Mas Munir itu. Susan cerita kalau di mimpi itu dia tuh lagi dirantai di ruangan dengan makhluk besar berbulu yang mendekat ke arahnya. Mimpi itu tuh terus terjadi selama beberapa kali. Lalu pada suatu hari, Susan ini tiba-tiba nyamperin Puspa. Susan tuh bercerita seminggu yang lalu kakinya itu terkena paku saat berjalan, namun lukanya itu nggak kunjung sembuh, malah makin melebar. Dan ketika Puspa melihat bekasnya, dia tuh kaget karena bekas luka itu mirip dengan luka di kaki Pak Bambang dan Mas Munir. Cuma waktu itu Puspa tuh belum mikir ke arah sana. Dia tuh lebih ke arah khawatir ke Susan dan menawarkan, ya udah yuk sini aku temenin izin pulang biar kamu tuh istirahat di rumah gitu. Tapi Susan tuh menolak dan kemudian dia pamit pergi. Susan berkata sambil tersenyum, Seo gitu. Jadi duluan ya gitu. Dan kemudian Susan pun berjalan meninggalkan Puspa. Aminah juga sebenarnya menyadari perilakuannya Susan, tapi dia memilih nggak mikirin itu. Dan di hari itu, di hari yang sama, jadi salah satu hari yang nggak bisa Puspa lupakan. Di sore harinya pabrik itu menjadi ramai penuh teriakan histeris yang berasal dari bagian pengepresan. Ada seseorang yang terjepit mesin pres, bahkan sampai, maaf nih ya, kepalanya itu remuk. Dan kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Susan. Iya, Susan sahabatnya si Puspa. Puspa pun shock berat karena sahabatnya meninggal dengan tragis dan Puspa pun langsung pingsan saat itu juga. Puspa sadar kembali dan terbangun di ruang istirahat sementara Susan sudah tidak ada. Aminah yang dari tadi menemani Puspa langsung memeluk Puspa setelah dia sadar. Satu-satunya petunjuk yang Puspa tahu adalah Susan berkata kalau sebelumnya dia melihat penampakan Mas Munir persis seperti Mas Munir yang melihat penampakan Pak Bambang. Serta mimpi aneh yang terus menghantui Susan juga luka di kaki yang sama dengan Pak Bambang dan Mas Munir. Dan semenjak hari itu Puspa baru benar-benar yakin kalau ada sesuatu yang gak beres di pabrik ini. Dan yang anehnya lagi menurut Puspa nih ya, setelah ada 3 yang beruntun dalam waktu yang dekat, seakan-akan gak terjadi apa-apa, pabrik tetap berjalan seperti biasa. Entah emang para petingginya yang udah gila atau para karyawan yang udah terbiasa dan menganggap ini tuh normal. Dan sejujurnya Puspa tuh ngerasa kalau dia udah gak kuat lagi kerja di pabrik itu. Dia merasa gak bisa fokus dan terus terbayang-bayang Susan ketika berada di sana. Lalu Puspa akhirnya memutuskan mengambil cuti supaya dia bisa menenangkan pikirannya. Puspa merasa seenggaknya kalau dia di rumah dia tuh bisa memikirkan sesuatu yang lain gitu. Puspa sebenarnya terus kepikiran untuk mengundurkan diri, namun situasi rumah dan kondisi bapak yang semakin parah membuat Puspa tuh makin galau. Belum lagi Danang, adiknya yang masih SMP juga butuh biaya. Puspa juga gak menceritakan apa yang dia lihat kepada orang rumah karena dia tuh takut orang rumah jadi kepikiran. Nah, selama cuti Puspa tuh mengalami mimpi buruk tentang Susan. Di mimpi itu Susan membawanya ke gudang pabrik yang lama gak terpakai. Susan membuka pintunya dan mengajak Puspa masuk ke dalam. Namun seperti ada sesuatu yang menahan Puspa, jadi Puspa gak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Puspa cuma berdiri aja di pintu dan dia melihat di belakang Susan ada sosok makhluk besar berbulu dengan mulut yang penuh taring. Makhluk itu langsung mencabik-cabik tubuh Susan dan Susan berteriak kesakitan minta tolong. Puspa melihat kejadian ini cuma diem aja di sana, jadi dia tuh kayak nge-freeze aja gitu loh. Lalu sosok besar itu mendekat ke Puspa seperti mau menyerang Puspa juga. Namun tiba-tiba badan Puspa tuh kayak ditarik paksa ke belakang dengan cepat dan Puspa pun langsung terbangun. Badan dia tuh basah dengan keringat dan Puspa bilang mimpi ini tuh terasa nyata banget. Dan Puspa pun makin yakin ada yang gak beres di pabrik tempat dia kerja. Setelah seminggu cuti, Puspa terpaksa kembali lagi kerja dan ketika dia sedang dalam perjalanan di bus, Puspa disapa oleh seorang bapak tua. Bapak tua ini kelihatan seperti takut dan cemas dan bapak-bapak ini langsung bertanya ke Puspa, Duh, Cahayu, kue nyambut gawe ngendi gitu? Mbak, kamu tuh mau kerja di mana? Ting pabrik X Pak gitu. Di pabrik X Pak, jawabnya si Puspa. Hati-hati Nduk, bahaya. Kue wis diincim. Untung simbahmu jogo awakmu. Jadi kata mbahnya nih, hati-hati, bahaya. Kamu tuh udah diincar. Untung kakekmu ngejaga kamu. Nah, Puspa pun bertanya lagi. Simbah sinten Pak gitu. Kakek siapa Pak? Simbah Buyut, jenenge Mbah Joyo. Iku simbahmu gitu. Kakek Buyut, namanya Mbah Joyo. Itu kakekmu, gitu kata si kakek ini. Nah, Puspa di situ sempat bingung. Apa maksudnya? Simbah siapa? Namun karena Puspa nggak mau mikir aneh-aneh, akhirnya dia tuh cuma senyumin bapak itu aja. Nah, ketika Puspa sampai di pabrik, dia tuh dapat kabar situasi pabrik semakin kacau. Dalam waktu seminggu ada 2 karyawan yang mengalami kecelakaan, salah satunya Mas Yanto. Kematiannya itu begitu tragis karena Mas Yanto ini masuk ke dalam mesin penghancur kayu dan maaf lagi ya, kakinya tuh hancur sampai nggak lagi berbentuk. Karyawan yang melihat kejadian ini langsung histeris ditambah yang muncrat di mana-mana. Evakuasi yang lama membuat Mas Yanto kehabisan
parah. Dan ketika sampai di rumah sakit, Mas Yanto udah nggak tertolong lagi. Gosip tentang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Agung, pemilik pabrik, semakin banyak dibicarakan. Apalagi ada satpam yang mengaku melihat Pak Agung tuh melakukan ritual aneh di dekat gudang tatar pakai. Situasi di pabrik pun semakin memanas dan sebagian karyawan memilih untuk keluar, namun sebagian besar tetap bertahan karena ya mereka berpikir kalau mereka nggak bekerja sama aja dengan diri. Sama seperti Puspa, mereka memiliki keluarga yang harus dihidupi. Salah seorang satpam bernama Chris pernah mendengar suara-suara aneh seperti teriakan dan tangisan dari gudang yang selalu terkunci dan hanya Pak Agung yang punya kuncinya. Suatu malam satpam ini pun mencoba mengintip ke dalam gudang itu dan melihat sosok makhluk besar yang menyeramkan. Hal ini tentu saja membuatnya kapok untuk patroli malam lagi, dan saat Chris melaporkan hal ini ke satpam senior, dia tuh malah disuruh diam kalau masih mau kerja di situ. Puspa yang marah dan curiga mencoba mencari tahu kebenaran tentang ada apa sih di gudang misterius itu. Kok semua ini seperti bersumber dari gudang itu. Mulai dari Pak Bambang yang dilihat Mas Munir jalan ke sana, sampai Puspa juga mimpikan kalau dia tuh diajak Susan ke sana. Puspa yang penasaran akhirnya mendatangi rumah Pak Agung. Tapi bukannya dapat penjelasan, dia tuh malah disuruh pergi kalau nggak betah kerja di pabrik. Pak Agung tuh terlihat sangat lelah dan putus asa. Anaknya Aini juga ada di sana dengan kondisi duduk di kursi roda dan kaki kirinya diperban. Di sini Puspa jadi curiga, apa jangan-jangan Aini juga jadi korban pesugihan bapaknya ya? Tapi masa bapaknya numbalin anak satu-satunya yang dia punya gitu loh. Lalu dalam pertemuan ini Pak Agung juga sempat ngomong hal-hal aneh yang bikin Puspa tuh makin bingung dan khawatir. Pak Agung tuh sempat mengatakan kalau pagernya Puspa ini tuh kuat, cuma dia tuh nggak bisa bertahan lama dan menyeratkan Puspa untuk keluar aja dari pabrik itu. Dan entah kenapa ya, Puspa tuh ngerasa kalau Pak Agung sendiri adalah korban. Puspa sendiri tuh bingung ada apa sih di balik semua ini. Dan setelah mengatakan itu, Pak Agung tuh langsung menyuruh Puspa pergi saat itu juga. Setelah pulang, Puspa tuh menemukan bercak hitam di betis kanan bagian dalamnya yang dia sendiri nggak inget dari mana asalnya. Lalu Puspa pun tiba-tiba pingsan dan dia pun bermimpi. Di mimpi itu dia bertemu sosok kakek tua, di mana kakek ini memakai pakaian seperti pendekar Jawa kuno dan memakai ikat kepala juga. Puspa ngerasa kalau dia tuh kenal dengan kakek ini, tapi dia tuh nggak tahu kakek ini siapa. Dan di depan kakek ini ada sosok besar seperti kera yang badannya gelap dan matanya itu merah menyala. Kedua sosok ini seperti bertarung dan si kakek tuh mengatakan, "Ojo nyelakani bocah iki. Jangan mencelakai anak ini. Iku bocah sumsum wangi, aku gandrung gitu." Itu anak sumsum wangi, aku tuh suka, kata si makhluk besar tadi. By the way, yang aku cari tahu nih ya, sumsum wangi itu kayak orang yang punya wangi khas bagi makhluk-makhluk gaib ya guys. Nah lanjut, si kakek lalu menyabet makhluk besar tadi dengan sebuah kain dan makhluk ini pun terpental. Setelah itu si kakek memberikan ujangan ke Puspa. Kakek ini nyuruh Puspa untuk pergi dari pabrik itu. Setelah kejadian mimpi itu, Puspa pun akhirnya keluar dari pabrik tersebut dan pulang kampung. Tapi bercak hitam di betisnya itu makin lama makin membesar dan membusuk. Disinilah Puspa ngerasa, Ya Allah, apa yang dialami teman-temanku kini tuh aku alami juga. Dan di kampung kondisi Puspa pun semakin memburuk. Dia tuh demam setiap malam, berteriak-teriak seperti kesurupan, dan dia pun melihat sosok-sosok mengerikan di sekitarnya. Bahkan Puspa mengatakan kadang sosok-sosok ini berputar-putar kayak lagi menari di atas tubuhnya Puspa. Keluarganya terutama bapak dan adiknya jadi khawatir dan sedih melihat kondisi Puspa. Tetangga-tetangga juga sering datang karena mereka tuh terganggu oleh teriakan Puspa di malam hari. Tapi Puspa tuh bahkan gak sadar kalau dia tuh berteriak begitu keras ketika malam. Tapi dia tuh bisa merasakan serta mendengar orang-orang yang selalu menemaninya terus melantunkan doa tanpa henti. Bude Sarmi yang selalu membantu merawat Puspa menceritakan betapa mengerikannya keadaan Puspa saat itu. Luka di kakinya mengeluarkan bau busuk. Bau tubuhnya Puspa juga, maaf ya kata Puspa sendiri, amis dan menjijikkan. Puspa pun kejang sambil berteriak kencang dan tiba-tiba menstruasi keluar dengan tidak terkendali dan baunya begitu busuk dengan warna hitam pekat yang berlendir. Cairan hitam pekat itu keluar dengan deras dan membuat semua orang di kamar itu berteriak histeris. Sementara dari POV Puspa ya, dia tuh melihat ada kelebatan-kelebatan makhluk yang sebelumnya mengelilingi Puspa. Jadi mereka tuh kayak lagi berantem. Kebayang nggak maksudnya? Kayak di film-film anime gitu lah yang kau berantem yang kayak lompat sana sini gitu ya. Dan Puspa juga mendengar suara dentuman-dentuman dari sosok-sosok ini. Puspa juga mengatakan kalau dia melihat ada sosok perempuan cantik berkebaya merah berdiri di sudut pojok ruangan. Perempuan ini cuma ngeliatin Puspa aja, tapi Puspa tuh gak bisa berbicara, jadi dia kayak matung aja gitu. Puspa juga mengatakan kalau dia tiap malam ketindihan selama beberapa minggu, dan Puspa merasa dia tuh kayak mayat hidup aja gitu loh. Puspa mengatakan kalau dia tuh merasakan sakit luar biasa di area perutnya, dan di saat itulah kembali keluar cairan hitam pekat
amis dan busuk dari area bawahnya Puspa. Kejadian ini terjadi beberapa kali sampai pada akhirnya datang orang pintar bernama Mbah Samidi. Orang-orang di sana tuh cukup kaget karena nggak ada yang memanggil Mbah ini. Sementara si Mbah Samidi ini datang dari jauh, dari salah satu ujung Pulau Jawa. Mbah Samidi berkata beliau ini diberitahu dan disuruh datang oleh Simbah. Nah, dugaannya Simbah ini yang sempat diomongin sama kakek-kakek yang di bis itu. Kalian ingat kan? Puspa bercerita kalau dia tuh cukup lama juga diobati oleh Mbah Samidi ini. Mbah Samidi itu bilang kalau dilihat dari mata batin sudah ada sebuah tombak yang ditancapkan ke perut Puspa, dan Puspa ini udah tinggal sejengkal lagi dari mulut binatang buas yang mau makan Puspa. Mbah Samidi juga berkata kalau secara gaib perut Puspa ini telah dirusak dari dalam sehingga mengeluarkan darah hitam yang sudah membusuk. Mbah Samidi ada di rumah Puspa selama beberapa hari dan setiap malam Puspa ini dibersihkan. Jadi ritual demi ritual Puspa jalani dan akhirnya dengan kekuatan doa dan dukungan dari keluarga, kondisi Puspa akhirnya bisa membaik. Dari penjelasan Mbah Samidi, tempat Puspa bekerja itu memang memakai semacam pesugihan dan itu sudah dijalankan sejak sangat lama. Sosok yang mengincar Puspa itu juga bukan sosok sembarangan, tapi untungnya ada Simbah yang selalu melindungi Puspa. Berangsur-angsur kondisi Puspa pun semakin membaik dan luka busuk di kakinya juga mulai mengering. Tapi meski begitu bekas lukanya tuh nggak pernah hilang. Untuk pabrik itu sendiri, Puspa mendengar beberapa tahun setelahnya tutup karena si pemilik atau Pak Agung tuh menghilang secara misterius bersama dengan putrinya. Nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun karena nggak ada ahli waris, akhirnya pabrik itu terbengkalai hingga sekarang. Nah, si Puspa sendiri sejujurnya masih memiliki banyak pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Pak Agung ini melakukan pesugihan? Kalau benar, kenapa saat terakhir dia tuh ketemu yang di rumahnya Pak Agung, wajah Pak Agung tuh nggak menunjukkan orang angkuh gitu, kayak orang yang kayak orang serakah gitu, paham kan maksudnya? Tapi malah sebaliknya Pak Agung tuh terlihat sedih dan kayak banyak beban gitu dianya. Nah, mungkin aja gak sih orang yang tahu kebenarannya itu cuma si Pak Helmi, tapi gak ada yang tahu keberadaan Pak Helmi sejak kematian Pak Bambang. Itu dia kisah horor hari ini, dan untung banget Puspa bisa selamat dari kejadian ini. Kok kalian ada gak sih pengalaman horor di tempat kerja kalian kayak Puspa ini? Boleh komen di bawah ya pengalaman kalian. Tapi kalau bisa mah jangan sampai ada ya, karena jujur aku ngebayanginnya tuh aduh ngeri banget ya Allah. Dulu waktu aku masih kerja, alhamdulillahnya nggak pernah sih ngerasain yang horor gitu di kantor. Jadi jangan sampai ya kita ngerasain ya. Semoga kita semua terhindar dari kejadian buruk. Amin ya Allah, amin. Amin. Nah, sekian video hari ini. Kalau kalian ada cerita atau kisah horor menarik lain yang kalian mau aku ceritain, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG-ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.night. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin video. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.